Ya, selamat sore pemirsa. Maaf kalau sore ini chatterboxnya dalam format POV. Nah, kebetulan walaupun saya nggak pakai masker, tapi nggak tahu kenapa nih tiba-tiba mendadak lemes badan. Ya, jadi nggak tahu lah ya. Namanya juga sekarang lagi musim hujan. Musim berbagai penyakit. Ya, saya doakan teman-teman pada sehat-sehat ya. Dan sehat-sehat, sehat selalu di musim penghujan kayak gini. Ini kebetulan saya baru proses pemulihan nih dari batuk, bersin, pilek berturut-turut dalam beberapa hari kemarin. Nah, akibatnya malah jadi kepala saya nih yang pusing gitu loh. Iya, kalau bagi saya nggak ada yang harus perlu di overthinking kan, atau over dipikirin. Ngapain gitu loh, karena overthinking will cause only problems. Overthinking itu hanya akan mendatangkan masalah gitu. Jadi buat saya lebih baik nggak usah pakai OT-OT-an. Ngapain OT-an? Nggak ada guna ya kan? Pak Karim, overthinking ngapain gitu loh. Masalah apa namanya? Masalah rezeki, jodoh, apa semua udah diatur kok sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting satu, udah diatur. Tapi kalau kita nggak mau usaha menjemput itu semua, nggak ada usaha untuk ngejar itu semua, ya buat apa gitu loh. Jadi bagi saya sih nggak perlu ada yang harus di overthinking apa segala macam, itu nggak ada gitu kan. There's no reason for it. Karena kan orang bilang kepala pusing berat itu adalah respon psikis karena lagi memikirkan banyak hal, overthinking gitu kan. Kenapa kita bisa menjadi orang yang overthinking? Ya karena semua hal dipikirin. Memang iya, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan akal itu untuk berpikir. Iya, betul. Itu betul. Tapi pertanyaan saya, apakah semua hal itu harus dipikirkan? Jawabannya enggak, teman-teman. Ada hal yang tidak harus sebenarnya kita pikirkan. Apa itu? Sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Sesuatu yang berada di luar kendali kita, itu gak usah kita pikirin. Gitu loh. Karena dalam hidup ini itu ada dua hal.
Hal yang pertama, hal yang bisa kita kendaliin, hal yang bisa kita kontrol, hal yang bisa kita fokus, bagaimana kita mengendalikan hal tersebut. Yang kedua adalah hal yang sama sekali nggak bisa kita kendaliin. Nah, pertanyaannya, hal yang di luar kendali kita, masa iya kita harus memikirkan juga? Buat saya ngapain? Contohnya apa? Hal yang berada di luar kendali kita tuh apa? Respon orang terhadap ucapan kita, respon orang terhadap tindak tanduk perilaku kita, bos. Respon orang terhadap apa yang kita lakukan. Itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Kita walaupun udah berbuat sebaik apapun ke orang banyak, tapi masih ada aja orang yang memandang jelek perbuatan kita, atau orang yang menilai perbuatan kita tuh jelek dengan framing jelek yang ada misalkan. Lah, itu di luar kendali, bos. Di luar kendali kita. Ngapain kita harus pikirin? Toh kita juga nggak bisa men-set orang itu semua harus berisi otak yang sama dengan saya lah contohnya. Nggak bisa. Nanti kita terusin lagi setelah saya break dulu ya, karena saya mau break buang air di kamar mandi dari masjid. We'll be right back. Ya, welcome back. Alhamdulillah udah selesai dengan urusan buang hajat. Kita gaspol lagi. Jadi gini teman-teman, sampai di mana kita? Iya, kita terlalu banyak memikirkan hal yang nggak bisa kita kendaliin. Respon orang atas apa yang kita ucapin, respon orang atas apa yang kita perbuat, itu adalah hal yang di luar kendali kita, bos. Gitu. Ini maaf saya agak miring kameranya ke kanan ya, karena depan saya ada orang yang naked. Gak enak kalau disorot sama kamera orang yang naked itu, atau enggak pakai baju. Gak enak. Kayak saya agak miringin kameranya ke kanan sedikit. Gitu. Jadi sampai mana? Itulah, mau kita berbuat sebaik apapun ke orang banyak, mau kita berucap, bertutur sebaik apapun ke orang banyak gitu ya, tetap aja orang pasti ada yang mandang jelek. Dan itu biasa teman-teman. Itu hal yang sama sekali nggak bisa kita kendaliin. Tapi kenapa kita kok kejebak dalam hal itu? Bukan malah berfokus kepada hal yang masih bisa kita kendalikan. Sebagai contoh, saya kasih contoh yang simpel aja. Antara hubungan orang tua dan anak. Anak gak hormat, gak respect, gak manut, gak gak baik sama orang tua gitu ya. Itu bukan sifat asli dari anak. Itu masih bisa kita kendalikan. Orang tua gak baik sama anak, jahat sama anak gitu misalkan, pokoknya ndak
nggak hormat lah, nggak respect, ya nggak baik lah sama anak gitu intinya. Suami nggak baik sama istrinya, begitu sebaliknya, istri nggak baik sama suaminya. Itu masih bisa kita kendaliin, karena saya yakin itu bukan sifat aslinya. Saya percaya semua dari kita, miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, adalah semua orang suci yang lahir ibaratkan sebuah kertas. Tahu kertas kan teman-teman? Kertas putih yang masih warnanya putih, sebelum akhirnya ditulis dengan berbagai warna tinta. Ada yang tinta hitam, ada yang tinta hijau, tinta biru, bahkan tinta merah ya. Bahkan tinta merah pun ada. Itulah kehidupan, itulah kertas. Setelah kita pakai, baru kita warnai kertas itu dengan noktah berbagai warna. Itulah kita manusia. Jadi kita tuh ibaratkan kertas putih yang ditulis dengan berbagai noktah, warna noktah. Warna tinta. Ada yang warna hitam, warna hijau, warna merah, warna biru, warna pink, dan masih banyak lagi. Itulah kita, itulah itu. Ya. Nah, kenapa anak itu bisa tidak manut, tidak nurut, bisa durhaka sama orang tua? Itu pasti ada penyebabnya. Lah, kita cari apa penyebabnya. Itu masih bisa dikendaliin nggak? Sangat bisa. Tergantung kitanya mau usaha apa enggak membuat anak itu jadi manut lagi, respect lagi sama orang tua. Dicari dulu apa penyebabnya. Kalau penyebabnya misal pengaruh buruk dari pergaulan, itu tugas orang tua untuk mensortir mana pergaulan yang bagus dan mana pergaulan yang tidak bagus untuk anak. Disortir. Itu adalah kewajiban dari orang tua. Jadi dilihat dulu, nih anak ini bergaul sama siapa ini, nih anak ini berteman sama siapa ini, berkawan sama siapa gitu loh. Ya. Disortir, teman-teman. Bukan berarti bukan berarti saya tidak setuju dengan pakem ya, kalau berteman itu nggak usah pilih-pilih siapa aja kita temenin gitu. Tunggu dulu. Itu betul. Tapi boleh nggak saya tambahkan dengan kalimat sederhana ini? Itu betul kalau kita bertemannya tidak bertujuan, hanya sekedar ya tambah temen aja, hanya sekedar ya biar tambah kenalan aja, tambah relasi aja. Tapi kalau berteman dengan tujuan, itu kita harus pilih-pilih. Itu kita harus pilih-pilih mana yang baik dan mana yang nggak baik. Dan itu bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Dan orang tua sangat punya hak dan kewajiban untuk mensortir, untuk menyaring ini mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang nggak baik. Awalnya pasti anak itu nggak akan nerima karena memang udah biasa dengan pergaulan macam itu. Memang butuh waktu untuk si anak itu beradaptasi. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki si anak, biar anak itu ibaratnya nderek sama orang tua, nggak durhaka lagi sama orang tua, ya go for it. Apapun itu, go for it. Apapun itu sesuatu yang bisa kita kendaliin. Maka kendalikanlah selagi bisa. Gitu. Tapi ingat, anak itu juga manusia.
juga punya otak, juga punya perasaan. Pasti yang namanya anak punya pemikiran dan pandangan. Tapi mohon maaf, saya bilang betul itu anak juga punya pemikiran kritis. Iya betul. Tapi mohon maaf, kalau gak ada ilmunya, kalau arahnya salah, ya wajar dong diperbetulkan. Sangat wajar. Sangat wajar teman-teman. Oh ini tidak baik nih buat kamu. Lah lihat aja pergaulannya sama contoh nih contoh. Misal contoh nih, tau-taunya si anak ini bergaul dengan, mohon maaf gitu ya, penyuka narkoba, penyuka pornografi, ya, orang mabuk game. Tau mabuk game nggak? Mabuk game. Ketika udah masuk waktu sholat gitu misalkan, dia ngegame terus. Itu namanya mabuk game, adiksi. Taunya orangnya adiksi sama game, candu, gitu loh. Nah itu tugas seorang, otoritasnya sudah otoritas orang tua untuk mensortir, untuk mengatakan, nah ini tidak baik buat kamu. Kamu sebaiknya tidak usah lagi bergaul berteman sama mereka. Nanti kamu rugi. Oke, awalnya memang nggak nerima. Saya pun juga begitu. Tapi kan ini namanya hidup ya. Namanya anak itu akan nerima omongan orang tua bukan 1 menit, 2 menit, 30 menit, sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, enggak. Lama. Hingga akhirnya si anak itu akan menyadari ketika dia bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, bertambah umur. Oh iya ya, yang dikatakan sama papa, mama itu benar. Gitu. Itu masih bisa kita kendaliin kok. Cuma ya kalau menyesal, itulah namanya penyesalan. Udah terlambat. Namanya penyesalan itu pasti di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Iya. Jadi makanya sebelum nyesal, coba renungin. Nah bagaimana mengajak anak itu merenung? Itu bagaimana ini pinter-pinternya orang tua aja lah dalam mengingatkan anaknya supaya paling enggak ya janganlah you mendurhakai orang tua gitu loh. Hal yang sama juga begitu. Bagaimana agar tidak menjadi orang tua yang durhaka kepada anak. Ada loh orang tua yang durhaka sama anak, ada kasusnya. Dan saya juga yakin itu bukan sifat asli dari orang tuanya. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, ya. Kita ini tuh ibarat kertas putih. Kertas putih yang sudah ada warnanya, yang kita sendiri yang menulis, yang mewarnai kertas putih itu dengan berbagai noktah, dengan berbagai tinta yang ada warnanya. Sama orang tua juga. Kenapa bisa begitu ke anaknya? Kenapa suami bisa begitu ke istrinya? Kenapa istri bisa begitu ke suaminya? Saya yakin pasti karena ada beban di masa lalu. Pasti karena ada nokta merah di dalam kehidupannya yang belum dihapus. Pasti ada nokta merah di kehidupannya yang gak diputihin, gak dihapus. Saya yakin deh. Karena gini-gini saya juga belajar psikologi teman-teman. Gini-gini saya juga belajar psikologi walaupun saya bukan sarjana psikologi. Saya sarjana administrasi bisnis. I'm not a superstar. Thank you. Ya kan. Jadi gini-gini saya juga belajar psikologi loh, walaupun otodidak. Dan saya juga bukan seorang sarjana psikologi. Tapi saya belajar karena memang ilmu psikologi itu penting. Ilmu psikologi dalam keislaman, ilmu rohani itu penting. Ilmu qalbu. Jadi bahasa hati. Ya. Qalbun salim kalau kata beberapa riwayat, ya.
Karena kita ini punya kulub, punya hati yang bisa dibolak-balik. Nah, itu makanya kenapa saya belajar psikologi. Tapi kalau tanya saya, Pak James, gak keberatan kalau memang gak tertarik itu kuliah psikologi. Kalau ada uangnya ya kita gaskan. Kalau ada uangnya ya kita gaskan, gaspol, gitu loh. Mas sayangnya di tempat saya di UT nggak ada jurusan psikologi. Dan di tahun 2017 pun saya juga belum melek dengan yang namanya psikologi. Saya itu baru melek psikologi itu tahun berapa? Tahun 2019 saya baru melek psikologi. Sampai sekarang tuh. Makanya gini-gini saya juga belajar tentang psikologi. Itu. Jadi orang kalau ngomong sih psikologi itu minimal ada ilmunya. Jangan asal ngomong seperti teman-teman saya di jemaah tabligh itu. Diksinya on banget. Psikologi ngapain jauh-jauh belajar ke Jogja itu. Mending di sini apa namanya? Apa bla 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 gitu kan. Bla 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 gitu misalkan. Ini ikut jemaah tabligh di sini. Dilatih ini ada lah goblok. Pertanyaan saya, situ ngajarin apa namanya, ngajarin orang untuk ya nggak punya ilmunya, tolong. Islam itu adalah agama yang sangat mewajibkan orang tuh untuk berilmu. Makanya kenapa saya belakangan mulai nggak ngikut-ngikut dakwahnya, nggak ngikut-ngikut aktivitas jemaah tabligh gitu loh. Diksinya itu seakan-akan mereka itu nggak mewajibkan kita untuk nuntut ilmu. Pokoknya ya udahlah, ilmu yang paling dasar itu ilmu fadilah amal, ya pala bapak kamu itulah. Makanya jarang orang tablighi jamaah yang pendidikan tinggi. Rata-rata orang tablighi jemaat pendidikannya ya elah cuman apa ya? Cuman pendidikan dasar menengah aja. Gak banyak dari mereka yang bisa jangankan bahasa Inggris wae ra iso, basa Arab wae ra iso. Iya. Jangan teman-teman ya. Tetap kita harus belajar menuntut ilmu. Gitu loh. Tetap kita harus belajar menuntut ilmu. Karena kalau enggak ribet nanti hidup. Ya. Kita boleh berpikir kritis, rasional, berpikir nalar, bercommon sense, apalah itu namanya. Ya kalau nggak ada ilmunya ya deblek itu namanya. Kayak tadi saya bilang, kalau kita mau belajar tentang psikologi, makanya harus ada ilmunya. Gitu loh. Kita mau ngomong apapun itu minimal harus ada ilmunya. Kayak saya nih, ntar lagi mau ngajar Al-Quran. Ya paling gak ada ilmunya. Gak bisa kita main Al-Quran, ngajar Quran itu ngasal. Gak bisa. Gak bisa teman-teman. Tidak bisa. Gitu loh. Nah kembali lagi ke yang tadi. Ya, orang tua kenapa bisa durhaka sama? Ya itu tadi. Karena mungkin ada noktah-noktah merah di dalam kehidupannya yang belum dihapus. Gitu loh.
Salah satunya apa? Belum berdamai dengan dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Makanya saya tekankan di sini. Sebelum nikah, sebelum membina keluarga, paling tidak minimal kita selesai dulu dengan diri kita sendiri. Gak masalah kita mau telat nikah umur berapa, nikah umur 35, 40, bahkan nikah 50, gak apa-apa. Yang penting kita selesai dulu sama diri kita sendiri. Jangan mau berpatok dengan stigma, oh Pak kalau nikah, Bapak udah nikah ya Pak? Sudah. Kapan Pak punya anak? Gak usah ngikutin yang gitu-gitu. Gak usah ngikutin yang gitu-gitu. Anak kalau gak bisa lahir dari rahim istri kita, ya kita paling gak bisa bisa ngadopsi kan, bisa ngangkat anak orang, bisa ngambil anak dari panti asuhan, bener gak? Iya, itu kan. Atau enggak paling enggak sebelum umur 50 ya ikut program bayi tabung atau apa gitu misalkan. Enggak apa-apa, late marriage is not a crime kok. Late marriage is not miserable. Siapa yang bilang late marriage is miserable? Ngomong sini depan saya. Ya daripada nikah muda tapi masih belum kelar sama dirinya sendiri, mending gimana? Makanya ketika nikah, bangun keluarga, paling tidak nomor 1 udah selesai dengan dirinya sendiri, udah berdamai dengan dirinya sendiri. Statusnya bukan lagi fulan A dengan fulanah B. Pun begitu juga kalau punya anak. Kalau sudah punya anak, wajib hukumnya selesai dengan dirinya sendiri. Harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Udah kelar itu dengan dirinya sendiri. Karena statusnya udah beda. Statusnya adalah sebagai ayah dan ibu, papa dan mama, abi dan umi dari anak kita gitu. Kalau kita udah kelar dengan diri kita sendiri, Pak, insya Allah yang namanya noktah merah kayak gitu, noktah merah kayak gitu bakal selesai, teman-teman. Itulah resep biar tidak kita overthinking adalah gak semua hal itu harus kita pikirkan, gak usah. Tapi fokuskan kita memikirkan apa yang masih bisa kita kendalikan, apa yang masih bisa kita jangkau, itu aja. Kalau hal yang berada di luar jangkauan kita, udah, itu bukan hak kita untuk mengubahnya. Paling tidak kita fokus memikirkan apa yang bisa kita kendalikan saja. Seperti tadi aja contoh simpelnya, bagaimana anak bisa tidak durhaka sama orang tua, itu ada jalannya, teman-teman. Kalau nggak bisa kita lakukan sendiri, minta bantuan kepada profesional, itu bukan hal yang salah. Bawa ke konselor, bawa ke psikolog, itu tidak menjadi masalah. Kenapa orang bisa toksik? Itu ada penyebabnya, itu ada asbabnya, dan ada jalan keluarnya. Minta bantuan kepada profesional itu pun juga bukan hal yang salah. Itu bagian dari ikhtiar kita kepada Allah. Jadi ikhtiar itu bukan hanya doa aja, enggak, ada usahanya. Kayak saya selalu bilang do it. Doa, ikhtiar, tawakal. Sudah kita ikhtiar, bertawakallah, berserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasia bagaimana supaya hidup kita tidak overthinking, tidak tersandra oleh pikiran-pikiran yang tidak diperlukan. Mudah-mudahan bermanfaat
Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa.